United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Erik ten Hag cetak rekor Manchester United lagi. Manchester United mungkin senang tahun 2023 akan berakhir, karena dalam periode tersebut mereka menjalani salah satu tahun terburuk dalam sejarah klub. Setelah kekalahan mereka di markas Nottingham Forest, jumlah kekalahan Manchester United mencapai 21, dan dengan demikian menjadi tahun terburuk keempat dalam sejarah. Menurut catatan Opta, hanya pada tahun 1930 dengan 28 kekalahan, 1972 dengan 25, dan 1921 dengan 24, mereka mengalami lebih banyak kekalahan dalam satu tahun kalender. Penderitaan semakin bertambah ketika alasan untuk optimistis diredam oleh penampilan buruk di Liga. Setan Merah telah menelan jumlah kekalahan 9 kali yang sama dengan musim lalu. Awal terburuk mereka sejak 1989-1990. Meskipun berhasil bangkit di menit-menit akhir saat menghadapi Aston Villa di tengah pekan kemarin, United tidak dapat membangun kembali momentum setelah tampil buruk saat bertandang ke Nottingham Forest. Kekuatan United di lini serang menjadi semakin mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan Luton Town yang berada di peringkat ke-18. The Hatters mencetak 1 gol lebih banyak dari Manchester United dengan 1 pertandingan yang lebih sedikit sejauh ini. Sepertinya perjuangan United tidak akan berkurang dalam semalam di tanggal 31. Namun mereka berharap dapat meresponnya dengan kemenangan di Piala FA saat menghadapi Wigan Athletic. Kenapa Erik ten Hag menarik keluar Kobbie Mainoo saat United menghadapi Nottingham Forest? Manchester United kalah 1-2 dari Nottingham Forest dalam lawatan ke The City Ground pada laga pekan ke-20 Liga Inggris musim ini, Minggu 31 Desember dini hari. Setelah kekalahan itu, keputusan Erik ten Hag menarik keluar gelandang muda Kobbie Mainoo pada awal babak kedua ketika kedudukan masih tanpa gol dipertanyakan. United harus takluk pada laga terakhir 2023 setelah kalah 1-2 dari Nottingham Forest. Dalam pertandingan tersebut, Manchester United mengawali babak kedua dengan kedudukan 0-0 dengan 1 pergantian pemain, yaitu menarik keluar Kobbie Mainoo dengan memasukkan Scott McTominay untuk menjadi tandem Christian Eriksen di lini tengah. Keputusan Erik ten Hag terkait pergantian pemain itu kemudian dipertanyakan. Namun manajer asal Belanda itu membela diri dengan menegaskan tidak ada menyesal atas keputusannya tersebut. Dia memainkan pertandingan ketiganya secara beruntun pada pekan ini dan itu berat. Saya pikir energinya sedikit lebih rendah daripada 2 pertandingan sebelumnya. Maka dari itu kami membawa energi baru masuk. Saya tidak menyesalinya, ungkap Erik ten Hag. Erik ten Hag menegaskan bahwa masuknya Scott McTominay menggantikan Kobbie Mainoo justru membuat lini tengah United semakin berenergi. Namun bicara gol pertama yang dicetak Nottingham Forest, Erik ten Hag menilai itu memang gol yang bagus. Sementara itu manajer asal Belanda itu menilai ada miskomunikasi saat United kebobolan lagi untuk kali kedua dalam laga tersebut. Saya pikir Scott McTominay membawa energi baru. Saya pikir pada babak kedua menjadi jauh lebih baik bagi tim kami. Gol pertama itu ketika Anda menganalisanya itu bagus. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh lini tengah saat itu, ujar Erik ten Hag. Manchester United keok lagi, Erik ten Hag ungkapkan cedera menghambat proses kami. Kekalahan di kandang Nottingham Forest ini membuat Manchester United tertahan di peringkat ke-7 dalam klasmen Liga Inggris musim ini dengan 31 poin dari 20 laga. Manchester United tertinggal 2 poin di belakang West Ham United yang tepat ada di atasnya dan tertinggal 11 poin di belakang pemuncak klasmen Liverpool. Erik ten Hag pun menegaskan bahwa posisi Manchester United di klasmen Liga Inggris menjadi bukti nyata bahwa inkonsistensi masih menjadi masalah utama The Red Devils. Kekalahan dari Nottingham Forest ini membuat Erik ten Hag kecewa. Pelatih asal Belanda itu menyebut badai cedera sebagai biang keladi yang menghambat proses perkembangan performa Manchester United. Jelas hasil ini sangat mengecewakan. Kami seharusnya berinvestasi lebih banyak pada momen-momen ini. Kami menciptakan lebih sedikit peluang sebelum jeda. Babak kedua lebih baik lagi. Kami kalah 1 gol dan Anda melihat perjuangan tim. Kami punya peluang. Permainan di babak kedua lebih baik. Mereka tetap percaya dan terus berusaha hingga akhir laga. Tetapi tentu saja ketika hasilnya seperti ini kami kecewa, ungkap Erik ten Hag. Ada cedera dan beberapa masalah lain, namun yang paling utama adalah cedera yang menghambat proses kami. Pada Januari kami memiliki banyak pemain yang kembali sehingga level kami bisa lebih tinggi lagi nanti, tambah dari Erik ten Hag. Mengutip dari Premier Injuries, ada 9 pemain Manchester United yang menepi karena cedera atau masalah kesehatan dan diprediksi bisa bermain lagi pada Januari 2024.
Daftar itu belum termasuk Rasmus Højlund, pemain yang mencetak gol kemenangan atas Aston Villa, absen saat melawan Nottingham Forest karena sakit. Jika melihat dari permainan, United memang bermain kurang garang saat dikalahkan Nottingham Forest. Berdasarkan data dari Buzzscore, United lebih mendominasi laga, tetapi cuma bisa melepaskan satu tembakan sepanjang babak pertama. Itu pun dari bek sayap kanan mereka Aaron Wan-Bissaka. Barcelona iming-imingi Mason Greenwood nomor punggung Lionel Messi. Barcelona tampaknya serius ingin memboyong Mason Greenwood dari Manchester United pada bursa transfer musim dingin Januari 2024 ini. Blaugrana dikabarkan mengiming-imingi Greenwood dengan nomor punggung ikonik Lionel Messi di Barcelona, yaitu 10. Harapannya sang pemain mau berlabuh di Camp Nou tahun depan. Greenwood seperti hidup kembali, dia telah membantu Getafe naik ke posisi ke-8 dalam klasemen La Liga sejak dipinjamkan musim panas dari Manchester United, mencetak 5 gol dan membuat 4 assist dalam prosesnya. Dan menurut media Inggris, meski Getafe ingin mengontrak pemain 22 tahun itu secara permanen, Barcelona juga berencana mengajukan tawaran sebesar 40 juta pounds untuk penyerang tersebut. Barcelona yakin dengan performa Greenwood setelah mengirimkan pemandu bakat untuk mengawasinya dalam kemenangan 3-0 atas Sevilla, 1-0 kemenangan di kandang melawan Valencia, dan imbang 3-3 dengan Atletico Madrid. Seragam nomor 10 Barcelona pernah dikenakan oleh pemenang Ballon d'Or 8 kali Lionel Messi yang meninggalkan klub pada Agustus 2021. Barcelona kemudian memberikan kaos tersebut kepada produk Akademi Ansu Fati, tetapi sejak pemain internasional Spanyol itu dipinjamkan ke Brighton musim panas ini, kaos tersebut belum memiliki pemilik lagi. Di sisi lain, performa Greenwood ini ternyata juga menarik perhatian dari Real Madrid. Talksport melaporkan bahwa Madrid bakal menyelesaikan transfer sang pemuda di tahun 2024. Laporan itu mengklaim bahwa Madrid berniat untuk menjadikan Greenwood pemain mereka. Mereka terkesan dengan penampilan Greenwood di Getafe. Mereka yakin Greenwood tidak lama lagi akan kembali ke dalam performa terbaiknya. Ketika Greenwood sudah mencapai fase itu, dia bakal menjadi pemain yang mengerikan. Itulah mengapa Real Madrid juga ingin memboyong sang pemuda ke Bernabeu. Nampaknya Manchester United harus benar-benar jeli dalam membuat keputusan soal pemain satu ini. Pelatih Manchester United percaya diri Sir Jim Ratcliffe ingin lanjut kerjasama. Nasib manajer Manchester United Erik ten Hag masih tanda tanya setelah setan merah diakuisisi investor baru Ineos, pimpinan Sir Jim Ratcliffe. Seperti diketahui, Ratcliffe lewat Ineos menebus 25% saham United senilai 1,6 miliar US dollar dan juga akan mengucurkan 300 juta US dollar untuk renovasi infrastruktur. Dia juga memperoleh kontrol operasional terkait sepak bola. Hal itu akan berdampak langsung terhadap orang-orang di dalam skuad. Tidak terkecuali Erik ten Hag yang kursinya kerap digoyang menyusul performa naik turun Manchester United musim ini. Gosip pemecatan muncul jika setan merah kalah, namun reda jika kembali ke jalur kemenangan. Menyangkut hal ini, Erik ten Hag menyebut dirinya dan Ineos saling ingin bekerja sama. Kedua pihak akan segera bertemu jika waktunya sudah cocok. Juru taktik asal Belanda tersebut seolah mengisyaratkan masa depannya akan aman di Old Trafford. Jadwal yang ada sangat padat sehingga saya tidak punya waktu sejauh ini untuk berbicara dengan mereka, tetapi hal itu akan terjadi. Saya menantikan pertemuan dengan Ineos. Mereka ingin bekerja dengan saya ingin bekerja dengan mereka. Kami akan melakukan pembicaraan, pertemuan. Kita lihat saja nanti. Kami selalu ingin menang, tidak peduli siapa pemimpinnya. Kami ditunjuk di sini. Kami membutuhkan kultur juara, tidak peduli siapa yang memimpin, tidak peduli siapa pemiliknya. Tetapi tentu saja pemilik bisa memberi inspirasi pada Anda. Tambah dari Erik ten Hag.